Jagat maya belakangan ini terus diwarnai oleh tren mistis yang cukup meresahkan. Salah satunya adalah maraknya konten teror pocong yang berseliweran di berbagai platform media sosial. Menanggapi fenomena tersebut, seorang spesialis media sosial sekaligus akademisi asal Surabaya, Jawa Timur, Farah Fajriyah, angkat bicara untuk mengupas tuntas apa yang sebenarnya terjadi di balik layar digital kita. Menurut lulusan Universitas Gadjah Mada atau UGM ini, fenomena teror pocong yang marak dilakukan oleh generasi muda di ruang digital menunjukkan bagaimana media sosial saat ini semakin gencar memproduksi realitas yang bersifat fana atau semu. Dalam konfirmasinya pada Selasa, 26 Mei 2026, Farah menjelaskan bahwa konten-konten bertema horor semacam ini memang didesain untuk cepat sekali viral dan dikonsumsi oleh netizen. Sayangnya, kepopuleran konten tersebut justru dinilai miskin akan makna dan empati sosial. Dari perspektif diplomasi kebijakan dan media sosial, tren ini bukan lagi sekadar urusan keisengan anak muda atau hiburan horor biasa. Fenomena ini merupakan refleksi dari budaya digital modern yang sudah menjadikan perhatian publik atau atensi sebagai komoditas bisnis utama yang paling dicari. Lebih lanjut, Farah memaparkan bahwa media sosial pada dasarnya bekerja dengan logika visibilitas. Sistem algoritma di berbagai platform akan secara otomatis mendorong dan menaikkan konten-konten yang mampu memancing emosi penontonnya secara instan, seperti rasa takut, marah, terkejut, ataupun panik. Dalam situasi seperti inilah, batas antara realitas kehidupan nyata, hiburan, dan manipulasi sosial menjadi semakin kabur. Sosok hantu, pocong, dan narasi mistis sengaja diproduksi ulang oleh para kreator bukan lagi sebagai bentuk kepercayaan budaya lokal, melainkan murni dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mendongkrak engagement atau keterikatan audiens. Farah juga menyoroti tingginya angka konsumsi masyarakat terhadap media sosial saat ini, yang sayangnya tidak dibarengi dengan sikap kritis dalam menyaring keaslian produksi konten. Dampaknya, netizen cenderung mudah terbawa arus simulasi yang diciptakan di ruang digital. Padahal, sesuatu yang tampak sangat nyata di layar ponsel belum tentu memiliki nilai kebenaran, apalagi nilai kemanusiaan. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa saat ini kita sedang menghadapi krisis literasi digital sekaligus krisis kesadaran sosial yang cukup parah. Kondisi ini diperparah oleh banyaknya kreator konten yang mulai menutup mata dan tidak lagi mempertimbangkan etika di ruang publik digital. Orientasi mereka kini telah bergeser sepenuhnya pada pencapaian angka tayangan atau views, jumlah impresi, dan ujung-ujungnya demi monetisasi atau meraup keuntungan materi semata. Padahal, media sosial bukan sekadar arena hiburan tanpa batas, melainkan sebuah ruang sosial nyata yang bisa memengaruhi rasa aman, persepsi publik, hingga kesehatan psikologis masyarakat luas. Sebagai solusi, dari sisi regulasi mandiri atau self-regulation, sangat penting untuk membangun kembali kesadaran kritis di tengah masyarakat bahwa tidak semua hal yang viral di internet layak untuk dirayakan atau ditiru. Farah berharap kedepannya masyarakat bisa jauh lebih cerdas dan bijak dalam mengonsumsi konten. Jika menemui konten yang tidak berkualitas atau sekadar